Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan ini saya ingin mengajak terutama untuk saya sendiri, untuk kita selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang sudah diberikan kepada kita yang begitu banyak, baik itu berupa nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga sampai dengan pada hari ini, sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini kita masih diberikan napas yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengingat saudara-saudara kita yang tergeletak di rumah sakit. Masih banyak yang ini hanya sekedar bernapas saja, mereka harus dibantu oleh oksigen. Oleh sebab itu, mari kita yang masih sehat ini, yang masih berkesempatan ini, untuk kita ini manfaatkan kesehatan kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk kita selalu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedianya kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dengan di zaman sekarang ini adalah kita umat Islam di banyak sekali ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang menimpa kita umat Islam maupun yang menimpa diri pribadi kita sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara kita menjaga amanah. Amanah itu apa? Adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tentang amanah, bukankah amanah sudah kita dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah kita atau Rabb kita berkata, wahai hambaku, siapakah sungguhnya Rabbmu atau Tuhanmu? Maka serentak kita menjawab bahwa Rabb kita atau Tuhan kita adalah Engkau ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah berikrar, kita sudah berjanji, kita sudah bersaksi bahwa Allah hanya Allah yang kita sembah. Bahkan kesaksian ikrar ini bukan kita manusia saja yang berkata atau berikrar atau bersaksi atau berjanji, bahkan seluruh bangsa jin pun juga dia itu berjanji atau bersaksi kepada Allah bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Nah, amanah yang paling pertama dan utama kita itu adalah bagaimana kita itu menyembah Allah, hanya menyembah Allah, dengan tidak kita itu menyekutukannya dengan sesuatu pun atau syirik kepada Allah, baik itu syirik secara khafi maupun syirik secara jahar. Kalau kita sudah bersaksi, kalau kita sudah berjanji kepada Allah, mari kita introspeksi diri kita. Kita kembalikan kepada diri kita. Apakah selama ini kita betul-betul bahwa hanya Allah tempat kita meminta, tidak kita melibatkan kita minta pertolongan kepada selain Allah seperti kepada dukun-dukun atau kepada tukang-tukang tenun. Namun masih banyak kita melihat masyarakat kita, bila mana dia kehilangan sesuatu yang dicintainya, sedikit-dikit dia lari ke tukang tenun, sedikit-dikit dia lari ke dukun. Anaknya yang belum dapat jodoh, dia nih lari ke orang pintar, lari ke dukun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalaupun dulu pernah kita lakukan karena belum kita tahu, belum kita paham, maka sebaiknya sekarang kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa besar yang telah kita lakukan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang kita miliki ini adalah titipan Allah, adalah amanah Allah, baik itu berupa panca indera, anggota badan kita, jasad kita, akal kita, rezeki kita,
jabatan kita, anak kita merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita selalu menjaganya, untuk kita pergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita belajar bagaimana caranya kita menjaga amanah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini. Mari kita belajar dari hal-hal yang terkecil, yang terdekat dengan diri kita. Kita mulai dari mata kita. Mata, sudahkah kita mempergunakannya untuk menghindarkannya dari melihat yang haram-haram? Haknya mata adalah untuk kita menjaganya, untuk tidak melihat yang tidak diperbolehkan oleh Allah, seperti kita melihat situs-situs porno, kita melihat situs-situs yang mengumbar aurat. Di dalam surat An-Nur sudah banyak dijelaskan kepada kita tentang bagaimana kita menjaga mata. Kemudian telinga kita, pendengaran kita, sudahkah kita bisa menjaganya untuk tidak mendengar hal-hal yang tidak baik? Sebaliknya kita pergunakan lebih banyak untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian apa? Ini hidung kita, sudahkah kita pergunakan untuk kita mencium hal-hal yang baik-baik? Sebaliknya kita hindarkan dari mendengar atau mencium hal-hal yang tidak baik. Kemudian ini mulut kita, sudahkah kita menjaganya untuk kita ini tidak menggunakannya untuk membicarakan aib orang lain? Sudahkah kita ini mempergunakannya untuk berbicara yang mengandung hikmah-hikmah? Dimanapun kita berada, di kantor-kantor, di tempat kita arisan, kita selalu menjaga diri kita bahwa kita ini selalu dalam pengawasan Allah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tangan kita ini sudahkah kita pergunakan untuk tidak memegang hal-hal yang tidak baik? Sebaliknya mari kita pergunakan tangan kita ini untuk kita memegang hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kaki kita. Kaki kita ini kemana hari ini sudah melangkah? Melangkah kemana? Kaki kita ini banyak debunya, banyak kotorannya. Kita pakai pergi ke pasar, kita pakai mana lebih banyak kita pakai pergi ke tempat dosa-dosa, ataukah kita banyak pergunakan untuk ke tempat-tempat yang baik-baik, seperti kita pergi mendatangi majelis taklim, atau kita pergi menuntut ilmu, hal-hal yang baik-baik dan lain sebagainya. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah tentang amanah yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak hal-hal yang kurang dari saya, karena memang saya juga ini orang baru dan masih banyak harus belajar. Ya, demikian untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.